Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita beribu nikmat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir di kelas kita yang kita cinta ini. Allah. Tidak pula kita ajarkan salawat dan salam terhadap junjungan besar kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang-benderang seperti saat ini. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Waratul Ulum Bapak Dr. Susana Ningpertingting MA yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir dan menyaksikan presentasi kelompok kami. Dan tidak lupa pula teman-teman yang saya banggakan, teman-teman angkatan saya yang bisa hadir di kelas ini. Di sini kami akan presentasikan materi kami yang berjudul ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Nama saya William Sibuan. Saya dengan NIM 020-324-1120. Saya bertugas sebagai moderator di kelompok ini dan tidak lupa pula dengan rekan-rekan saya, rekan-rekan seperjuangan saya. Di sebelah saya ada nama saya Muhammad Ilmiah Putih, NIM 02-03-24-20-69. Dan di samping saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Faiz dengan NIM 02-03-24-20-53. Dan di samping saya Adila Nafisa dengan NIM 02-03-24-1042. ya, nggak perlu lama-lama lagi. Dimulai dengan materi bab dari pendahuluan yang akan dibawakan oleh teman kita Sultan. Untuk Sultan, waktu yang tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengaku mata kuliah Wahdatul Ulum, dan yang kami hormati dan kami sayangi kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan ataupun pengenalan tentang masalah pendahuluan yang akan kita bahas pada siang yang berbahagia ini. Sebagai kelompok pertama, kami mendapatkan tema yaitu tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Gagasan besar yang ingin diusung oleh buku ini adalah konsep integrasi ilmu, yang mana proses perubahan Universitas IAIN menjadi UIN, yang mana UIN diamanahkan untuk memformulasikan dengan nama berbeda-beda sesuai dengan kecenderungan PTKIN masing-masing. Dalam arti kata apa? Pada zaman era ini banyak sekali yang beranggapan bahwasanya ilmu dunia itu tidak penting. Dan pada zaman sekarang ini banyak sekali yang menganggap bahwasanya hanya ilmu agama lah yang paling penting. Padahal para ulama-ulama kita terdahulu, para ulama-ulama yang sukses dahulu menerapkan bahwasanya ilmu dunia dan ilmu akhirat itu seimbang. Sampai-sampai pada abad pertengahan kita mendapatkan bahwasanya generasi Islam itu mendapatkan sebuah zaman keemasan. Dan problem kita pada tema ini adalah dikotomi ilmu. Maksudnya apa? Perbedaan atas dua kelompok yang saling bertentangan. Dalam arti kata, banyak sekali yang berpendapat antara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu berbeda. Maka pada kesempatan kali ini kami sebagai kelompok satu akan mempresentasikan bahwasanya ilmu dunia dan ilmu akhirat itu sangat penting bagi kehidupan kita. Mungkin hanya sekian dari saya yang membawakan tema pendahuluan. Kemudian akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu di dalam Al-Quran. Pentingnya ilmu di dalam Al-Quran dapat dilihat dari banyaknya kata-kata ilmu diungkap oleh Al-Quran. Bayangkan, kata ilmu terulang dalam Al-Quran itu sebanyak 554 kali yang terletak di dalam berbagai surah dan ayat. Ada yang menyebutkan kata ilmu tanpa menyertakan kata-kata al-alam atau alamin, dengan juga alamat, semuanya 76 kali. Kata ilmu seluruhnya ada 778 kali di dalam Al-Quran. Di dalam ensiklopedia Al-Quran dijelaskan dengan menunjuk kepada Ibnu Faris, arti kata ilmu adalah bekas sesuatu yang dengannya dapat dibedakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan pendapat Ibnu Mazhur mengatakan ilmu adalah antonim dari tidak tahu. Sedangkan pendapat Al-Asfahani dan Al-Anbari menegaskan ilmu adalah mengetahui hakikat sesuatu. Jadi di sini banyak berpendapat bahwa ilmu itu bisa kita menjadikan berbeda-beda artinya. Ada yang berpendapat yang berbeda, betul kan? Secara sederhana, ilmu di dalam Al-Quran sesungguhnya itu adalah metode. Kayak mana kita metode membaca Al-Quran, metode beribadah, menjalankan yang kewajiban-kewajiban kita sehari-hari, itulah. 3 makna penting dalam ilmu, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode. Ilmu secara umum dimaknakan dengan pengetahuan, atau kata lainnya knowledge. Namun pengetahuan yang dimaksud adalah kumpulan yang sistematis dan pengetahuan. Sering dinyatakan ilmu adalah pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Pengertian ilmu sebagai pengetahuan, aktivitas, dan metode merupakan kesatuan logis yang mesti ada secara berurutan. Ilmu itu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Jadi kita beraktivitas pun kita harus mengusahakan kita supaya mendapatkan ilmu. Di mana kita berada, di mana kita pokoknya setiap aktivitas kita sehari-hari itu kita usahakan kita mendapatkan sebaik ilmu lah gitu. Kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Betul nggak itu? Sepakat. Kenapa dibilang negeri Cina? Karena kenapa? Lihatlah yang sekarang ini. Negeri Cina itu negerinya dibilang para pedagang, pengusaha. Betul nggak? Betul. Di Medan ini banyak ruko-ruko besar, pengusaha-pengusaha besar. Itu orang apa? Indonesia. Cina Aceh. Jadi aktivitas itu, jadi dalam bahasa Inggris kata ilmu diterjemahkan dengan science dan science. Dan juga dipakai kata knowledge. Aku nggak perlu pandai bahasa Inggris ini. Science dipakai untuk menyebut ilmu-ilmu alam atau eksak, sedangkan knowledge adalah pengetahuan dalam makna umum termasuk sastra, bahasa, dan juga agama. Ilmu dalam arti sains itu secara umum terbagi kepada 2, yaitu natural, yaitu ilmu alam seperti ilmu fisika, biologi, kimia, astronomi, biologi, dan matematika. Kemudian ada social science yang mempelajari perilaku manusia seperti ekonomi, psikologi, antropologi, sosiologi, dan lain-lain. Sedangkan knowledge adalah sesuatu yang diketahui, tentu saja yang diketahui bisa apa saja tanpa ada syarat tertentu. Bisa juga didapat dengan metode ilmiah ataupun tidak.
Ilmu bisa dimasukkan sebagai satu pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu. Paham nggak dengan pengetahuan, dengan yang dimaksud ini? Jadi ilmu itu bisa tidak semua pengetahuan, tapi dapat maksudnya ilmu bisa dimasukkan sebagai satu pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu. Jadi kayak dibilang kita belajar ilmu yang kita ketahui, ada juga ilmu itu yang tidak bisa dibilang pengetahuan itu tidak semua pengetahuan itu dapat disebut sebagai ilmu, seperti kayak udahnya kita menemukan jati diri kita gitu, kayak skill kita lah, skill kayak bawaan lahir dari turun orang tua gitu kan. Pengetahuan adalah terminologi longgar yang berupa kumpulan informasi, sedangkan sains adalah ilmu pengetahuan yang telah tersistemasikan yang dapat diuji kembali. Ilmu itu sendiri dapat mencakup sains dan knowledge sekaligus dalam konteks wahdatul ulum. Ketika disebut Islamic Studies, maka maknanya adalah knowledge, sedangkan Islamic Science adalah sains alam dan sains sosial. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu merupakan keistimewaan yang dimiliki manusia, menjadikan unggul terhadap makhluk-makhluk lainnya. Jadi inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Makanya Allah itu memberikan kita, makanya Allah itu membilang, maka kuciptakan manusia sesempurna mungkin, dalam surah apa? Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 1 pada bagian C tentang Al-Quran sebagai pergeseran paradigma sumber ilmu. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismillahirrahmanirrahim walaqad insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Tentu tidak ada yang salah ketika banyak orang yang berkata turunnya surah Al-Alaq sebagai surah pertama yang sekaligus sebagai penanda Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan perhatian Islam yang cukup besar terhadap ilmu pengetahuan. Perintah pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah perintah membaca. Membaca merupakan jendela ilmu pengetahuan. Di dalam kata membaca, dan seperti dikatakan Muhammad Asad, bukan sekedar mengucapkan, tetapi di dalamnya ada makna memahami, menganalisis, merenungkan, dan mengambil pesan atau nilai-nilai progresif untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Berkenaan dengan hal ini, Muhammad Asad menuliskan dalam tafsirannya, yaitu secara tersirat, yakni takilah ini kata perintah Iqra bisa diterjemahkan menjadi bacalah atau ucapkanlah. Dalam konteks ayat ini, menurut saya terjemahan yang pertama jauh lebih sesuai dengan konsep mengucapkan. Sekedar mengandung arti penyampaian secara lisan dengan atau tanpa pemahaman mengenai sesuatu yang sudah terdapat di dalam tulisan atau tertanam dalam ingatan. Sedangkan membaca atau reading pada dasarnya berarti menangkap secara sadar dengan atau tanpa ucapan yang dapat didengar, tapi dengan tujuan untuk memahami kata-kata dan gagasan yang diterima dari suatu sumber luar, yakni dalam hal ini pesan Al-Quran. Kenaan seolah-olah sebagai ayat yang mendorong manusia dan khususnya umat Islam untuk mencari, menemukan, dan kemudian mengembangkan ilmu juga dapat dibaca dalam tafsiran Abdullah Yusuf Ali sebagai berikut ini. Simbol suatu wahyu yang permanen ialah pena dan catatan. Kata bahasa Arab untuk
mengajar ilmu dari akar kata yang sama. Tak mungkin dalam terjemahan kita akan dapat menghasilkan kata-kata yang harmonis dengan nada musiknya yang begitu lengkap untuk baca, ajar, pena. Secara langsung berarti membaca, mengajar, kitab, dan studi, meneliti ilmu, termasuk sains, ilmu tentang sifat, ciri dan kemampuan sendiri, pengertian rohani, dan siarkan, serta arti alternatif untuk membaca itu. Dalam tafsiran Abdullah Yusuf Ali tidak saja mengatakan bahwa ayat di atas mendorong manusia mencari dan mengembangkan ilmu, tetapi lebih jauh dari itu. Ilmu senyatanya dijadikan jalan juga metode untuk menyebarkan kebenaran agama Allah, memahami sebagai anugerah Allah akan menjadikan manusia tetap rendah hati dan tidak ampuh. Tidak kalah menariknya tafsiran Muhammad Asad setelah menjelaskan makna Iqra yang bukan sekedar mengucapkan atau mengulang-ulang apa yang dikatakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, atau kita yang hanya mengulang-ulang baca Al-Quran tanpa antara dunia. Asad menjelaskan makna Al-Quran sebagai berikut. Kata pena di sini digunakan sebagai suatu simbol untuk seni menulis, atau lebih khusus lagi simbol bagi semua pengetahuan yang direkam melalui tulisan. Dan hal ini menjelaskan perintah simbiolis bacalah di awal ayat 1. Berkenaan dengan surah ayat 1 sampai 5 ini, posisi dengan merujuk kepada Muhammad dapat mengatakan melalui surah Al-Alaq, Al-Quran telah menggeser pandangan dunia pra-Islam dari aspek ontologis dan epistemologis dengan cara yang amat mendasar. Dari sisi ontologis, ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak sendirian dalam mengarungi lautan kehidupan ini. Selanjutnya, dari sisi epistemologis, ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah sumber pengetahuan. Berkenaan Allah sebagai sumber pengetahuan, menarik membaca tafsiran Said Kutub yang menarik sebagaimana terdapat baca tentang kaki karya Qasid. Ketika untuk pertama kali terjadi kontak antara Rasulullah dengan alam tertinggi, maka diletakkanlah kaidah tasawur imani, yaitu pandangan dan pola pikir yang berdasarkan iman yang besar dan luas, bahwa sumber pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah Allah dan tidak ada sumber selain Dia. Dengan demikian, surah Al-Alaq sesungguhnya bukan hanya bercerita tentang perintah membaca sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan. Lebih dari itu, surah Al-Alaq sesungguhnya adalah ayat yang menggeser dan mengubah paradigma manusia dan khususnya umat Islam dalam memahami Tuhan, alam manusia. Lebih tegas dari itu, surah Al-Alaq sesungguhnya pusat segala orientasi hidup manusia. Dalam konteks ilmu, surah ini menegaskan Allah sebagai sumber ilmu, dan selanjutnya ilmu diajarkan Allah adalah harus diarahkan untuk kemaslahatan manusia. Pada akhirnya segala aktivitas ilmu juga tidak boleh terlepas sebagai untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya Hilmi Ramudi yang akan membahas tentang ilmu bebas nilai. Untuk Hilmi, waktu yang tepat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin ilmu bebas nilai. Banyak pertanyaan yang kerap diajukan adalah apakah ilmu itu netral atau tidak. Untuk pertanyaan yang bernuansa aksiologis ini sebagaimana yang akan dijelaskan sebagai berikut ini. Ditemukan pandangan-pandangan dengan yang beragam, diskursus guna ilmu pengetahuan atau sering disebut dengan aspek aksiologis atau nilai guna ilmu itu telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah ilmu itu sendiri. Paling tidak ada dua kutub yang saling berhadapan berkenaan dengan tujuan ilmu pengetahuan ini. Pertama, golongan yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan dengan ungkapan ini mereka ingin menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan merupakan tujuan pokok dari orang-orang yang menemukannya, sebagaimana paralel dengan ungkapan kayak
seni untuk seni, sastra untuk sastra. Golongan ini sebenarnya sangat netral dan bebas nilai. Jika ilmu itu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kemanusiaan, yang salah itu bukan ilmunya, tapi orang yang menyampaikan ilmunya tidak memperhatikan nilai-nilai etika kemanusiaan di dalamnya. Dan golongan yang kedua, tujuan ilmu pengetahuan merupakan alat untuk menambah kesenangan manusia dalam hidupnya sendiri dan merupakan alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan peradaban manusia secara keseluruhan. Golongan kedua ini, ilmu itu tidak bebas nilai, karena ilmu itu sendiri ada nilai-nilai subjektifnya, kayak yang ada nilai-nilai subjektifnya yang dikandungnya. Jadi nilai-nilai subjektif tersebut adalah bersifat rasionalisme dan materialisme. Dan golongan ini, Islamisasi ilmu pengetahuan sesuatu yang mesti dilakukan. Kalau keimanan umat tidak ingin terus-menerus dihimpit di desakan rasionalisme atau materialisme, Islamisasi itu pengetahuan bukanlah sekadar menjadikan Islam sebagai kriteria etis ilmu pengetahuan, tetapi lebih jauh lagi untuk memurnikan dan membuang nilai-nilai Islam yang melekat untuk kemudian mengganti dengan konsensus Islam. Seperti bagi eksponen sains Islam seperti Syed Husin Nasr Islam Al-Faruqi, Naqub Al-Atas, Jainuddin Sardar dan tokoh lainnya sepakat menyatakan bahwa yang menyebabkan kehancuran masyarakat Islam itu adalah sains barat yang sangat plural dan humanistik yang udah melekat pada diri manusia yang sekarang ini. Gitu. Jadi ilmu Islamisasi itu kayak diaju tak aju untuk kita, kan? Kayak kawan-kawan sendirilah yang merasakan yang gimana peradaban sekarang ini. Oleh sebab itu, menurut Nasr, sains Islam yang akan dikembangkan adalah sains yang diperoleh melalui intelek yang bersifat ilahiyah dan bukan semata-mata akal manusia. Yang bersifat ilahiyah ini maksudnya bersifat meyakini, kayak lillahi ta'ala gitu Pak. Bukan semata-mata kayak pikiran manusia mengada-ngada gitu. Kedudukan intelek adalah di hati bukan di kepala, dan akal tidak lebih dari pantulan rohanianya. Osman Bakar juga menyatakan Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menjelaskan dan mengetahui kebutuhan teknologi yang sesuai bagi umat muslim pada berbagai fase perkembangan sosial dan ekonomi. Dan banyak yang mengkritik tentang kritikan pedaslah datang dari Muhammad Abdus Salam yang menyatakan bahwa Nasr dan Sardar melakukan pekerjaan yang merugikan sains di negara-negara Islam bila mereka menyeru kepada sains Islam yang bermotivasi secara religius dan bukan secara kultural. Apapun maknanya, hanya ada satu sains universal, persoalan dan faktanya mendunia. Tidak ada yang disebut dengan sains Islam, sebagaimana tidak pula dengan kayak sains Hindu, sains Yahudi, sains Konghucu dan lainnya lah. Terlepas dari perdebatan yang masih berlangsung, penulis sepakat dengan apa yang dinyatakan Fadlur Rahman berkenaan dengan masalah Islamisasi pengetahuan. Menurutnya kita tak perlu bersusah payah membuat rencana dan bagaimana menciptakan ilmu pengetahuan yang Islami. Lebih baik kita memanfaatkan waktu, menghabiskan energi dan uang untuk berkreasi. Jadi maksud dasar dari tuntutan ini, ilmu bebas nilai ini, adalah agar ilmu pengetahuan tidak tunduk kepada pertimbangan lain di luar ilmu
selama ilmu pengetahuan dalam seluruh prosesnya tunduk kepada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan, baik itu pertimbangan politik, religius maupun moral, ilmu pengetahuan tidak bisa berkembang secara otonom. Dan sampai situlah penjelasan ilmu bebas nilai dan judul selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizah Nabisa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan peradaban. Jadi sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang terbuka. Karena semangat keterbukaan ini telah melahirkan sikap-sikap positif orang-orang Muslim klasik terhadap kebudayaan asing yang sekiranya tidak bertentangan dengan dasar-dasar ajaran Islam, khususnya terhadap ilmu pengetahuan. Jadi mereka bersikap positif terhadap orang dan bangsa lain, bebas dari apa yang disebut dengan xenofobia. Mereka juga tanpa kesulitan berani menyatakan mana yang salah sebagai salah dan mana yang benar sebagai yang benar, dan memanfaatkan apa saja dan dari barisan umat manusia. Berkaitan dengan hal ini, Cak Nur mengutip sebuah pendapat dari seorang ahli, yaitu merupakan kelebihan orang-orang Arab bahwa sekalipun mereka itu pemenang secara militer dan politik, mereka tidak memandang peradaban negeri-negeri taklukan dalam sikap menghina. Kekayaan budaya-budaya Syria, Persia dan Hindu, mereka saling berbahasa Arab. Para khalifah, gubernur dan tokoh-tokoh yang lain menyantuni para sarjana yang melakukan penerjemahan, sehingga kumpulan ilmu yang bukan Islam yang luas dapat diperoleh dalam bahasa Arab. Selama abad ke-9 dan ke-10, karya-karya yang terus mengalir dalam ilmu kedokteran, fisika, astronomi, matematika, dan filsafat dari Yunani, sastra dari Persia, serta matematika dan astronomi dari Hindu tercurah ke dalam bahasa Arab. Karena sikap keterbukaan yang dimiliki oleh umat Islam serta didorong oleh etos ilmiah yang tinggi menjadikan ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang dengan pesat tanpa mengalami hambatan yang bersifat normatif teologis. Hal ini ditunjukkan oleh munculnya ilmu-ilmu Islam yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang terlihat dalam sejarah awal Islam, umat Islam sangat apresiatif terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat yang dibawa dari Yunani kuno. Di samping itu, warisan peradaban lainnya seperti Persia dan Babilonia kuno. Karya-karya filosof Yunani yang telah lama terkubur dibacakan kembali oleh umat Islam untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selain melakukan penerjemahan, mereka juga mengkritik sekaligus memberikan komentar atas karya-karya tersebut. Proses kreatif yang dilakukan oleh ilmuwan Islam ini dengan melakukan dialog yang konstruktif antara ajaran Islam dengan filsafat Yunani, membuat pemikiran filsafat Yunani semakin kaya. Bagi Islam sendiri, akibatnya adalah dunia Islam yang memasuki masa keemasan di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Dari penjelasan di atas sudah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan Islam, sebagaimana juga keseluruhan peradaban Islam, adalah ilmu pengetahuan dan peradaban yang dilandaskan kepada iman, kepada ajaran-ajaran Allah, dan dikembangkan dengan mengambil keseluruhan warisan kemanusiaan setelah dipisahkan mana yang benar dan mana yang salah, yang baik dan yang buruk, atau yang hak dari yang batil. Hasilnya adalah suatu ilmu pengetahuan dan peradaban yang kosmopolit dan universal, menjadi seluruh milik manusia dan bermanfaat untuk seluruh umat manusia pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah diuraikan oleh teman-teman saya sebagai pemateri sebelumnya, telah menunjukkan bahwasanya urgensi ilmu pengetahuan menurut Al-Quran itu sangat penting, dan juga telah dipaparkan bahwasanya Islam sepanjang sejarah peradabannya telah memberikan kontribusi positif dalam perjalanan ilmu sendiri. Nah,
Yang perlu kita bahas pada saat ini adalah apa sih yang membuat sains dan teknologi Islam itu pada abad pertengahan sangat sukses dijalani oleh ulama-ulama kita terdahulu. Menurut penelitian Osman Makar ada 7 faktor. Yang pertama, peran kesadaran religius sebagai daya dorong untuk menuntut sains dan teknologi. Ini yang terakhir Pak. Yang terakhir Pak. Yang itu dulu. Yang tadi Pak. Yang ketiga yaitu kelahiran dan kebangkitan gerakan penerjemah besar-besaran yang bertahan selama beberapa abad. Yang keempat, suburnya filsafat yang ditujukan pada pengajaran, kemajuan dan pengembangan ilmu. Yang kelima, luasnya santunan bagi aktivitas sains dan teknologi oleh para penguasa dan wazir. 6. Adanya iklim intelektual yang sehat sebagaimana yang diilustrasikan fakta sejarah. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan yang dicapai oleh perspektif intelektual Islam yang utama. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kondisi ilmu pengetahuan di dunia Islam saat ini? Abdus Salam, yaitu seorang sarjana muslim, menyatakan bahwasanya sains dan ilmu teknologi dalam Islam menempati posisi paling lemah di dunia Islam. Ini menjadi PR bagi kita sebagai umat Islam. Menurutnya ada 2 faktor yang menyebabkan turunnya popularitas ilmu bagi umat Islam. Yang pertama yaitu dominasi ortodoksi agama dan semangat intoleransi yang semakin menguat di dalam masyarakat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sungguh jelas bahwasanya kemunduran yang dialami oleh umat Islam disebabkan karena menyerahkan ilmu-ilmu yang mesti kita pelajari, yang mesti kita ajarkan kepada generasi kita, kita menyerahkan kepada orang lain, kita menyerahkan kepada orang-orang barat sana. Akhirnya kita bergantung kepada bangsa lain, bukan kepada bangsa kita sendiri. Namun menurut Muhammad Abdus Salam, untuk menghidupkan sains dan teknologi Islam kembali terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu mengusahakan memperbanyak ilmuwan dan teknolog yang terlatih. Yang kedua, kita membutuhkan ilmuwan-ilmuwan yang bisa mempelajari dan bisa mengajarkan dasar-dasar kepada generasi kita. Yang ketiga, harus diingat bahwasanya sekarang sains terapan dan teknologi tinggi adalah mesin pemutar uang, yang mana jika kita menuntut ilmu itu juga membutuhkan sebuah dana, karena ilmu itu tidak didapatkan secara gratis. Dan yang selanjutnya yaitu pentingnya kolaborasi internasional. Kita juga harus membuka diri kita untuk berkolaborasi ke ajang internasional supaya kita tidak tertinggal. Dan yang terakhir, selagi masih ada harapan, kita harus mengejar ketertinggalan kita. Baik, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Apa? Perkenalkan, nama saya Aulia Sandri Agustin dan NIM-nya 0203-241-118 dari kelompok 6. Dari sini aku mau nanya, bagaimana ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta dalam Al-Quran dipahami dalam konteks ilmu pengetahuan modern? Oke. Kemudian alam semesta dalam Al-Quran dipahami dalam konteks ilmu pengetahuan modern. ini saya akan menjawab pertanyaan dari awal dari kelompok 7. Kelompok 6. Bagaimana ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta dalam Al-Quran dan dalam konteks ilmu pengetahuan modern? Sudah tegaslah bahwa kontribusi yang terpenting dari Al-Quran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan paling tidak dilihat dari 2 sisi. Pertama, motivasi yang diberikan Al-Quran kepada manusia untuk menggunakan akal pikirannya dalam kerangka memahami ayat-ayat Allah atau kauniyah dengan cara melakukan observasi terhadap fenomena alam. Dan yang kedua adalah
Al-Quran menginspirasi umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ayat Al-Quran yang pertama turun berkenaan dengan perintah membaca, kemudian dilanjutkan menulis. Pas. Ada kita tambahan? Demikian presentasi kami. Kemungkinan presentasi kami akan kami lanjut di Senin depannya. Demikian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.